Sokia, produknya abal-abalan. Ini baru dibuka dan kami sangat terkejut dengan cushionnya. Tereng, inilah cushionmu, Sela Sokia. Tapi kamu orang Aceh, orang Gayo, nggak mau menipu orang Aceh. Ternyata kami Aceh, Kota Sebelum Salam kamu tipu. Ini beda apa nih ini, ya Allah? Beda apa itu? Beda apa ini? Coba bayangkan, ini handphone kamu beku. Barang baru sampai langsung seperti ini. Barang overprime kok dikirim ke kami? Kita kan bayar cash. Nih. Ya ampun, beda apa ini? Kok jauh ya? Untuk belum kena ini. Minyak. Berair bedanya, Masya Allah. Kak Nikita Mirjani. Kita tolonglah ini, dipakai ruangnya. Bayangkan ini bisa berair. Ya, aku baru buka ya. Udah pernah nggak pakai. Ya ampun, kok parah banget ini ya. Produk baru nyampe, dibuka, isinya seperti itu. Dan kalian tahu ada nama yang disebut di situ. Siapa? Yaitu Nikita Mirzani. Kenapa mereka meminta tolong kepada Nikita Mirzani? Karena hanya Nikita Mirzani yang berani untuk menyuarakan suatu kebenaran. Hanya Nikita Mirzani yang tidak takut untuk speak up. Dari Mumble, misalnya pas sidang Niki sama Mail nanti, bukti rekaman telepon itu kan ditunjukkan pada saat persidangan. Nanti akan diputar biar didengar oleh pihak hakim. Terus rekaman teleponnya itu yang diputar di pengadilan nanti, yang dipotong-potong atau rekaman full. Hal ini menimbulkan pertanyaan juga dari saya. Kalau nanti rekaman yang diputar adalah rekaman yang dipotong-potong, hasilnya seperti apa? Dan sebaliknya, ketika yang diputar di pengadilan merupakan rekaman yang full, maka apa yang akan terjadi? Dipastikan sidang ini akan seru banget. Justru menurut saya pribadi, yang ketar-ketir adalah pihak pelapor. Tambahan dari saya khususnya untuk Nikita Mirzani, ya, Bang Fahmi dalam hal ini sebagai kuasa hukumnya Nikita Mirzani itu, ya, dari awal saya sudah bilang dapat melakukan upaya hukum, karena di Republik ini Nikita juga punya hak hukum yang sama dengan DRG si pelapor, ya. Artinya di sini kami melihat ada dugaan kuat bahwa pelapor atau DRG itu juga dapat dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 31 2019/2016 yang dimana di situ dinyatakan bahwa merekam diam-diam tanpa izin dan tanpa hak, yang dimana dia bukan lembaga negara seperti kayak KPK, kejaksaan dan kepolisian, itu pengecualian ya. Dia merekam secara diam-diam tanpa izin dan tanpa hak, merekam pembicaraan bersama Nikita. Itu dapat dikenakan hukuman, ya, hukuman penjara 10 tahun dan denda 800 juta. Artinya di sini Nikita sangat mempunyai peluang untuk melaporkan balik DRG. Karena ingat, hukum itu menjamin semua warga negaranya mempunyai hak hukum yang sama. Jadi nggak Nikita sudah dilaporin, sudah jadi tersangka, terus hak hukumnya hilang, tidak. Ya, dia juga punya kesempatan untuk melaporkan DRG. Nah, ini yang makanya saya harapkan dari pihak kuasa hukum Nikita Mirzani, Bang Fahmi ataupun timnya segera laporkan DRG dengan pasal Undang-Undang ITE 31/19/2016 yang ancaman hukumannya nggak main-main, 10 tahun penjara dan dendanya 800. Ada rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terlapor. Ya. Kalau rekaman pembicaraan itu saja yang dijadikan sebagai bukti, maka bisa saja rekaman yang dipakai atau direkam secara diam-diam itu dapat saja dinyatakan sebagai unlawful legal evidence atau mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kenapa mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar? Karena rekaman itu hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum, sebagaimana di dalam Undang-Undang ITE. Nah, merekam dan kemudian disebarluaskan, ini tentunya juga memiliki sanksi pidana. Jadi tidak serta-merta rekaman yang kita punya secara diam-diam hanya akan menjerat orang. Kita pun dapat terjerat juga dengan itu. Sehingga
Jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Namun sekali lagi saya tidak mengetahui apa alat bukti yang lain. Tapi kalau berangkat dari bukti rekaman diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan hanya itu yang dipakai, maka menurut saya bukti rekaman itu tidak bisa juga dipakai sebagai petunjuk, karena direkam secara diam-diam dan disebarluaskan. Bagaimana cara penyebarluasannya? Salah satunya adalah dengan membuat laporan kepolisian. Nah, itu tentunya bisa saja masuk ke dalam konstruksi unlawful legal evidence. Tapi secara hukum tidak dibolehkan Bang, orang merekam diam-diam terus kemudian disebarluaskan untuk menjadi barang bukti juga. Ya, sepengetahuan saya itu tidak diperkenankan. Karena itu jika kita menghubungi pihak-pihak tertentu seperti perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan asuransi, mereka selalu menyampaikan bahwa pembicaraan tersebut direkam, sehingga para pihak yang terlibat dalam pembicaraan itu tahu bahwa pembicaraan ini direkam. Namun apabila kita merekam secara diam-diam dan dihadirkan itu sebagai alat bukti untuk di persidangan, maka tentunya itu masuk dalam kategori unlawful legal evidence sebagaimana itu ada di dalam buku Prof. Edi yang judulnya Teori Pembuktian. Maka bisa saja tersangka atau terdakwa akan lepas dari masalah ini semua. Legal evidence atau mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Masih seputar kasusnya Nikita Mirzani ya guys. Nah, jadi menarik sekali nih pembahasan tentang unlawful legal evidence. Tapi saya ingin menambahkan beberapa hal penting. Jadi rekaman yang dibuat secara diam-diam memang bisa menjadi perdebatan dalam hukum jika rekaman ini hanya digunakan sebagai alat bukti dalam laporan ke kepolisian, maka masih ada ruang untuk diperdebatkan sah atau tidaknya. Namun dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani guys, rekaman tersebut justru beredar luas di media sosial. Inilah yang menurut saya menjadi persoalan utama, sebab dalam hukum Indonesia ada batas jelas antara merekam untuk kepentingan pribadi dan merekam lalu menyebarluaskan. Nah, kita bisa lihat di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa penggunaan informasi pribadi dalam media elektronik harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Jika rekaman ini bocor atau sengaja disebarluaskan, maka pihak yang menyebarluaskan bisa dijerat pidana. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE bahkan mengancam pidana hingga 4 tahun atau denda 750 juta rupiah bagi yang menyebarkan rekaman tanpa izin. Kemudian analogi yang diberikan oleh Bapak pengacara ini juga menarik ya guys. Analogi rekaman yang dilakukan oleh perbankan. Pihak bank kan selalu memberitahukan nasabah sebelum merekam percakapan karena ini menyangkut hak privasi. Nah, dalam kasus ini jika rekaman dibuat tanpa izin dan tersebar ke publik, justru ini bisa berbalik menjadi masalah hukum bagi yang menyebarluaskan. Kembali saya ingatkan bahwa kasus Baik Nuril adalah contoh nyata di mana rekaman yang awalnya untuk dokumentasi pribadi justru membuatnya terjerat hukum karena tersebar luas. Jadi guys, jika kita bicara soal unlawful legal evidence, harus dipahami ya bahwa ada perbedaan besar antara merekam untuk kepentingan pribadi sebagai bukti hukum dan merekam lalu menyebarluaskannya ke publik. Nah, dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani yang perlu dipertanyakan adalah siapa yang pertama kali menyebarluaskan rekaman ini ke publik. Sebab ini bukan hanya soal sah atau tidaknya rekaman sebagai bukti, tetapi juga potensi pelanggaran hukum bagi pihak yang menyebarluaskan. Semakin banyak advokat yang memberikan pembelaan kepada Nikita Mirzani, dan biasanya pada faktanya hakim dan pengacara pemikirannya itu sejalan. Mayoritas pengacara memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani dengan pernyataan-pernyataan mereka sesuai dengan keahlian mereka dalam bidang hukum. Ya, kita bisa katakan 90% advokat itu mendukung Nikita Mirzani, dan hakim biasanya pemikirannya itu sama persis dengan para advokat. Berikutnya, ini soal bukti rekaman yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Kalau memang hanya percakapan itu yang dijadikan bukti rekaman oleh DRG, maka otomatis Nikita Mirzani akan bebas. Kecuali sebelum merekam pembicaraan tersebut, DRG ini minta izin dulu. Mail, boleh nggak saya rekam pembicaraan ini? Atau siapa? Dr. O, boleh nggak saya merekam pembicaraan ini? Itu baru bisa dijadikan bukti kuat dalam pengadilan. Tapi dalam kasus ini, DRG tidak minta izin kepada Mail dan juga Dr. O. Boleh nggak saya rekam? Tidak ada. Kalau memang betul ya, DRG yang merekam percakapan ini. Kemudian ada pengecualian. Misalnya kalau DRG yang merekam
bukti percakapan tersebut hanya untuk dokumentasi pribadi, tidak disebarluaskan, atau diduga DRG merekam pembicaraan tersebut untuk dijadikan bukti dalam persidangan. Dan faktanya ya, persidangan belum juga dimulai, tapi bukti rekaman itu sudah tersebar di sosial media. Artinya apa? Pihak perekam bisa dijerat hukum. Tadi sudah dijelaskan pasal-pasal yang pas gitu ya untuk perekam diam-diam ini. Bapak Sunan Kalijaga sudah terus memberikan ya peringatan kepada Bang Fahmi. Ayo Bang Fahmi, banyak loh kesempatan untuk melaporkan balik. Jangan diam saja. Atau mungkin juga Bang Fahmi diam-diam sedang melakukan sesuatu yang luar biasa gitu ya untuk Nikita Mirzani, karena nggak mungkin juga Bang Fahmi hanya berdiam diri pasrah nunggu persidangan, nanti ada kesaksian-kesaksian, kemudian ada keputusan dari pihak hakim. Kan nggak mungkin. Pastinya Bang Fahmi ini sudah melakukan banyak macam cara gitu ya, hanya mungkin saja belum dipublish. Tapi satu hal yang harus dilakukan oleh Bang Fahmi, bikin laporan ke pihak kepolisian. Para advokat loh sudah meminta kepada Bang Fahmi. Ketika mereka meminta, berarti mereka di sini yakin bahwa pihak perekam itu bisa dijerat undang-undang pidana, yaitu undang-undang ITE. Salah satunya pasal 26 ayat 1 undang-undang ITE. Penggunaan informasi dalam media elektronik harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Maksudnya harus atas persetujuan si A dan si B yang lagi teleponan. Harus persetujuan dari mereka. Bukan salah satu pihak saja, tapi harus keduanya. Jika rekaman itu bocor atau sengaja disebarluaskan, maka pihak yang menyebarluaskan bisa dipidana. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 4 tahun, denda 750 juta rupiah bagi yang menyebarluaskan tanpa izin. Dan tadi juga ada pasal yang sudah disebutkan oleh Bang Sunan Kalijaga, ancamannya 10 tahun penjara dan kalau tidak salah dendanya itu 800 juta rupiah. Kalau hanya rekaman suara itu yang dijadikan bukti di persidangan nanti, maka itu otomatis tidak bisa dijadikan alat bukti karena didapatkan dengan cara yang tidak benar, yaitu merekam secara diam-diam. Karena apa? Rekaman itu hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum. Contoh kecil, beliau memberikan analogi. Pihak perbankan ketika menelpon customer istilahnya ya, pasti izin dulu dong. Saya izin rekam istilahnya seperti itu. Jadi nggak asal. Apalagi ini orang pribadi, bukan penegak hukum. Mungkin dalam hatinya ya, pihak perekam video ini dengan percaya diri. Wah, bukti percakapan ini saya akan jadikan alat bukti untuk pihak kepolisian. Saya lapor, ditambah lagi dengan hasutan dari sana sini, laporlah dia. Nggak taunya hal itu tidak dibenarkan guys, dan ada undang-undangnya. Kalau feeling saya, semuanya ini akan berakhir damai.